Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat berjumpa kembali. Yang saya hormati dosen pengampu atas nama Ibu Lia Kristiana SPMP dan teman-teman yang juga saya cinta sayangi. Kami dari kelompok 5 atas nama Habibi dan Zaskia Gotik dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi. Pada siang hari ini kami akan menayangkan hasil PowerPoint yang kami buat dengan tema pertanian berkelanjutan untuk menjawab tantangan bagaimana menghasilkan produk pertanian tanpa menurunkan potensi sumber daya lahan dan lingkungannya. Sebelum lanjut ke PPT-nya, alangkah baiknya kalau video ini di-like dan di-subscribe dulu teman-teman sebagai uang parkir. Oke, nggak suka basa-basi, langsung kita let's go ke PPT-nya. Latar belakang, pertanian berkelanjutan, sustainable agriculture, merupakan pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui, renewable resources, untuk proses produksi dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang dimaksud meliputi penggunaan sumber daya, kualitas dan kuantitas produksi, serta lingkungannya. Proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah lingkungannya. Tujuan ada 3. 1. Untuk mengetahui konsep dasar dalam pertanian berkelanjutan. Konsep dasar dari pertanian berkelanjutan telah didefinisikan sebagai sebuah sistem terintegrasi antara praktik produksi tanaman dan hewan dalam sebuah lokasi dan dalam jangka memiliki fungsi sebagai berikut: memenuhi kebutuhan pangan dan serat manusia. Tujuan kedua, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam membangun pertanian berkelanjutan. 1. Lahan tanah yang cocok untuk bertani. 2. Melakukan pergantian tanaman. 3. Terasering. 4. Menggunakan pupuk organik. Tujuan ketiga, untuk mengetahui kegiatan apa saja yang menunjang pertanian berkelanjutan. Pertama, pengendalian hama terpadu. 2. Konservasi tanah. 3. Menjaga kualitas air. 4. Tanaman pelindung. 5. Diversifikasi tanaman. 6. Pengolahan nutrisi tanaman. 7. Agroforestry (warna tani). Baik, saya akan melanjutkan dari moderator sekaligus pemateri pertama. Konsep dasar dalam pertanian berkelanjutan, yaitu mempertahankan ekosistem alami lahan pertanian yang sehat, bebas dari bahan-bahan kimia yang meracuni lingkungan seperti penggunaan pestisida. Langkah-langkah yang harus dilakukan: yang pertama, meningkatkan kesadaran pertanian berkelanjutan. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, dukungan konsumen yang tidak mengkonsumsi produk pertanian yang tidak ramah lingkungan. Yang keempat, langkah operasional. Langkah operasional yang bisa dilaksanakan adalah melaksanakan pengolahan tanaman minimal sebanyak mungkin menggunakan pupuk organik,
melaksanakan pengendalian hama penyakit dengan bahan yang ramah lingkungan. Kegiatan yang dapat menunjang pertanian berkelanjutan. Yang pertama, pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu merupakan suatu pendekatan untuk mengendalikan hama yang dikombinasikan. Contohnya, penggunaan drainase dan mulsa untuk mengurangi pertumbuhan gulma dan perebutan unsur hara. Dan penggunaan insek, reptil, atau binatang-binatang yang diseleksi untuk mengendalikan hama atau dikenal musuh alami hama, seperti Trichogama sp sebagai musuh alami dari parasit telur dan parasit larva hama tanaman. Yang kedua, sistem rotasi dan budidaya rumput konservasi lahan. Sistem pengelolaan budidaya rumput intensif yang baru adalah dengan memberikan tempat bagi binatang ternak di luar areal pertanian pokok yang ditanami rumput berkualitas tinggi, dan secara tidak langsung dapat menurunkan biaya pemberian pakan. Yang ketiga, menjaga kualitas air atau lahan basah. Banyak di antara petani dalam pengairannya tidak teratur, sehingga banyak air kebuang sia-sia. Maka dari itu, untuk mengurangi penggunaan air yang berlebihan dengan cara menggunakan irigasi tetes. Dengan menggunakan irigasi tetes, kita dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Yang keempat, tanaman pelindung. Penanaman tanaman pelindung seperti gandum dan semanggi. Pada akhir musim panen, tanaman sayuran atau sereal dapat menyediakan beberapa manfaat termasuk menekan pertumbuhan gulma, pengendalian erosi, dan meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah. Yang kelima, diversifikasi lahan dan tanaman. Penanaman tanaman lain seperti pohon dan rumput untuk memberikan kontribusi terhadap konservasi lahan dan meningkatkan populasi serangan yang bermanfaat. Contohnya, menanam tanaman yang berbeda dalam satu lahan agar ketika panen tidak bersamaan. Yang keenam, pengelolaan nutrisi tanaman. Peningkatan penggunaan sumber daya nutrisi di lahan pertanian seperti pupuk kandang dan tanaman kacang-kacangan sebagai penutup tanah dapat mengurangi biaya pupuk anorganik yang harus dikeluarkan. Beberapa jenis pupuk organik yang bisa digunakan antara lain pengomposan, penggunaan kascing, penggunaan pupuk hijauan. Yang ketujuh, agroforestry serta pemasaran. Agroforestry merupakan suatu sistem tata guna lahan yang permanen, di mana tanaman semusim maupun tanaman tahunan ditanam bersama atau dalam rotasi membentuk suatu yang berlapis, sehingga sangat efektif untuk metanah dari hempasan air hujan. Pemasaran. Pemasaran merupakan suatu langkah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Adapun cara yang dapat dikembangkan antara lain. Yang pertama, pemasaran langsung melalui surat permintaan, pasar petani, restoran lokal, supermarket, dan kios-kios pasar tradisional. Yang kedua, menggunakan bisnis usaha kecil produk lokal sebagai bahan mentah makanan olahan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya, saya pasrahkan kepada moderator. Baik, kami sudah membahas secara tuntas tentang pertanian berkelanjutan. Apabila ada kekeliruan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.